Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ya, selamat Indonesia menjadi pusat lowongan kerja penipuan terbesar di Asia Pasifik. Akhirnya kita ini jadi nomor 1. Makanya gue bilang lowongan kerja di Indonesia ini sebenarnya banyak. Kalau ada loker yang kayaknya terlalu gampang nih, orang pasti udah boleh curiga nih, ini penipuan apa bukan nih? Kok gampang, gaji lumayan. Dan pencapaian hebat ini katanya karena banyak sindikat yang ngaku sebagai lembaga penempatan tenaga kerja di Jakarta. Dan mereka tuh iming-imingin pencari kerja loker-loker yang gampang-gampang, gaji tinggi. Cuma kemana ya Dinas Ketenagakerjaan Jakarta? Champion lagi kita, juara satu lagi. Aduh, apa sih yang nggak juara kita? Banyak. Kok malah yang kayak gini gitu ya, yang jadi juara gitu. Kenapa yang nggak baik-baik gitu? Aduh ya Allah. Kita lanjut guys. Ini apa ini? Kecanduan judi online, 2 mantan pegawai telekomunikasi curi kabel tower. Hah? Wah ya, dicuri guys. Sedap dibuat kerja. Kabel yang dicuri sepanjang 450 meter. Terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang. Kena kau. Dari pemeriksaan hasil pencurian udah dijual. 9 juta dapatnya, digunakan untuk judi. Keduanya terancam hukuman penjara 5 tahun. Nah loh, lagian ngapain Pak? Ngapain? Duh, kok marak sekali sekarang itu curi mencuri itu. Aduh, sekarang tuh lagi marak-maraknya guys. Iya, bener ini. Ini gue tuh kalau nonton TV gitu ya, tengok di telepon, nonton di TV itu semuanya itu banyak penipuan, banyak pencurian, banyak. Entah apa yang terjadi sekarang itu. Aduh, mungkin musim hujan ini ya. Aduh ya Allah, kita lanjut guys. Apa ini? Kok buah dibuang-buang? Program pembuatan sop buah terbesar hanya ada di Bandung. Warga bisa mendatangkan banjir sop buah. Bongkar sekarang. Ayolah. Pak Wali langsung bertindak tegas demi kesadaran masyarakat. Ini maksudnya buah-buah busuk gitu ya, dibuang begitu aja gitu. Kenapa nggak dibuang di tempat sampah gitu? Kenapa harus dibuang di jalan? Ya Allah, heran. Kenapa harus dibuang kayak gitu di jalan lagi? Kan kotor kan ya? Hah? Jalan aja kan kita nggak enak tuh kalau lagi kotor kan? Tak sedap, kita nak jalan pun tak sedap rasanya kan kalau tengah kotor. Kalau jalan yang kita mau lalui itu kotor kan? Lanjut guys. Ini apa ini? Belanja ke pasar terasa belanja ke TPS. Apa jalan kayak gini? Sampah ya Allah, sampahnya. Ternyata ini pelaku memperkerjakan pemerintah.
Berarti ini buah busuk semua yang dibuang ini ya. Dibuang di jalan, tau nggak? Ya, masa pasar kita ini sejorok ini gitu loh ya. Ya Allah, kok gini jadinya? Malah dibuang di jalan, buah-buah busuk dibuang. Ya Allah. Aduh. Kan bisa kan dibuang di tempat sampah, atau apa pemerintahnya nggak menyediakan tempat sampah gitu, atau gimana ini? Kok bisa pasarnya itu sekotor ini gitu? Apa iya kita itu pecinta kotor? Woi. Apa iya kita itu pecinta kotor? Come on man. Come on. Aduh ya Allah. Jadi percuma lah apa MUI itu memberikan fatwa haram ya. Gua udah menyangka gini. Udah nyangka percuma kayaknya ini, percuma apa fatwa MUI ini. Mungkin kalau hukuman mati gitu mungkin ini masih mungkin ya. Ini belum tentu juga. Mungkin kalau hukuman mati gitu mungkin nggak ada tuh orang buang sampah sembarangan. Kalau hanya fatwa, hanya denda sekian, aduh, masih dibuang, yakin. Kita lanjut guys. Apa ini? Pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Seharusnya iya Ini ya. merupakan sebuah berita yang sangat menyedihkan dan memilukan bagi kita masyarakat Ya. Sumatera yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat Iya, banjir dan tanah longsor yang terjadi di ketiga wilayah ini memiliki dampak yang sungguh sangat luar biasa. Sangat Ada luar biasa, hampir betul. 100 orang yang kehilangan nyawanya. Ada ratusan ribu penduduk yang terpaksa mengungsi. Ada kerusakan infrastruktur yang sangat masif. Ada kerugian materi masyarakat yang mungkin akan mencapai triliunan rupiah. Tetapi oleh Bapak Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa bencana itu hanya bencana daerah dan tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini sungguh sangat menyedihkan bagi kami masyarakat Sumatera. Kenapa Pak? Tidak ditetapkan sebagai bencana nasional agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk segera memulihkan keadaan yang terjadi di ketiga daerah ini. Apa karena ini terjadi di Sumatera, bukan di Pulau Jawa? Kenapa kalau di Pulau Jawa terjadi bencana, para menteri berlomba-lomba turun ke lokasi? Tetapi ketika ini terjadi di Sumatera, bahkan statusnya pun tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagaimana mungkin mengharapkan pemerintah daerah untuk menanggulangi dan menyelesaikan dampak dari banjir dan longsor ini? Mungkin banjirnya sudah surut, Pak. Tapi dampak yang ditinggalkan sungguh sangat masif, Pak. Ada banyak sekali infrastruktur yang membutuhkan biaya. Mungkin ratusan miliar bahkan triliunan untuk perbaikannya. Di mana kemampuan Pemda itu, Pak? Karena, Pak, anggaran untuk pemerintah daerah tahun 2025 telah dipangkas oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. 2026 TKD untuk daerah dipangkas lebih besar lagi. Dari mana daerah bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan dampak banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi ini kalau tidak ditangani oleh pemerintah pusat? Betul juga ya kata si bapak ini ya. Seharusnya pemerintah itu memperlakukan status bencana nasional. Karena ini satu pulau Sumatera ya yang kena dampaknya gitu. 100 orang lebih yang meninggal. Yang mudah-mudahan mereka yang meninggal, mudah-mudahan Allah memberikan mereka mati dalam keadaan syahid. Diampuni semua dosa-dosanya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan dan yang lain mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan,
dan keadaannya mudah-mudahan cepat pulih ya. Kasihan. Dan kabarnya sih, gue dengar kabar bahwa bantuan dari Malaysia sudah sampai. Gue berterima kasih sama saudara-saudara, terutamanya kerajaan Malaysia yang sudi, dan orang-orang Malaysia sudi membantu saudara-saudara kami yang ada di sana yang terkena bencana. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya semuanya. Malaysia itu selalu yang terdepan untuk membantu Indonesia, guys. Walaupun mereka selalu orang-orang kita itu selalu menghujat mereka, mencaci maki mereka, menjelek-jelekkan mereka, tapi ketika ada bencana, orang Malaysia tuh sat-set gitu guys, cepat untuk membantu kita. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat kerajaan dan orang-orang Malaysia. Kita lanjut guys. Apa ini? Tutorial memperkerjakan pemerintah. Apa aku bilang? Apa aku bilang? Kalau sekedar fatwa MUI, apa aku bilang? Gak akan didengar. Gak tahu kalau hukuman mati gitu ya. Apa aku bilang? Aduh. Ya, seperti itulah IQ kita. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih yang udah support, yang udah sokong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.